Selamat datang kepada Bapak-Bapak sekalian. Selamat beribadah pada malam hari ini. Yang mana ibadah ini kita laksanakan melalui streaming live. Kita akan memasuki ibadah ini. Yang mana ibadah ini akan dibawakan pelayanan firman oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende. Kita akan menyanyikan Mars PKB secara bersama-sama. Saya undang Bapak sekalian untuk bangkit berdiri. Ajakan beribadah. Tuhan memilih kita sebagai anaknya agar kita juga dapat menjadi bagian dalam pekerjaan tangannya. Dalam hidup ini kita patut bertumbuh dan berbuah di dalamnya, menunjukkan karya-karya kita terhadap sesama sebagai syukur atas keselamatan daripadanya selama kita hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita terus memahami kehendaknya, hidup mengikuti maksudnya sehingga hidup kita selalu bahagia. Dalam persekutuan yang diberkati ini, marilah kita datang dan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Dengan rasa syukur dan hormat atas kasih, setia, dan penyertaannya. Saya undang Bapak-Bapak sekalian bangkit berdiri untuk menyambut firman Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 18 ayat 1 dan 2. Kita akan memasuki doa pembukaan. Mari kita berdoa dan tundukkan kepala. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, yang mana pada malam hari ini Tuhan kami telah dipersatukan bersama-sama Tuhan. Walaupun kita melalui ibadah streaming live Tuhan, tapi kita tetap selalu beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sebentar ibadah ini Tuhan, yang mana pelayan firman yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, biarlah firman yang kami dengar dan kami baca dalam sebentar nanti Tuhan, boleh menjadi kehidupan kami hari lepas hari dalam persekutuan kami, kaum Bapa Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan memasuki Mazmur pujian berbalasan, Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu sekalian duduk kembali, dan kita akan menyanyikan kidung jemaat 6 ayat 1 dan 2. Hai maskurkanlah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kembali kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 hingga ayat yang ke-42. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sebagai ayah, sebagai bapak-bapak, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan, wadah untuk masuk dalam ibadah persekutuan PKB. Di dalam ibadah ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah atas kami semua, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi terang dalam jalan kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42, demikian firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam ibadah Pelkat PKB ini adalah temukan sendiri kebenarannya. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih, apa itu kebenaran? Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Bila ditinjau dari pengertian umum, kebenaran adalah keadaan yang sesuai dengan nilai esensialnya atau keadaan yang dianggap sebagai sebenarnya atau yang orisinal. Kebenaran bisa berarti keadaan tidak bersalah, suatu ketepatan bertalian dengan pandangan, sikap dan filosofi serta perilaku. Ketika kita berbicara kebenaran, sangat-sangat rentan juga karena ada kebenaran menurut si A, ada kebenaran menurut si B, ada kebenaran menurut waktu, ada kebenaran juga menurut waktu lampau, waktu kini dan seterusnya. Sehingga saudara-saudara tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu kebenaran yang bisa kita pegang. Mungkin kebenaran saat ini kita anggap itu kebenaran, mungkin besok lagi tidak. Tetapi saudara-saudara, hal yang harus kita pahami di sini bahwa Yesus mengatakan sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata kebenaran dalam ayat ini adalah aletheia, yang berarti pengertian mengenai apa yang sepatutnya dan sebenarnya dipahami manusia untuk dikenakan dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kebenaran adalah segala sesuatu yang dikatakan atau diajarkan oleh Tuhan sendiri, cara berpikir serta seluruh gaya hidup Tuhan adalah standar yang harus dikenakan oleh manusia. Itu kebenaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kebenaran adalah sesuatu yang diajarkan Tuhan dan dilakukan oleh Tuhan. Itu kebenaran. Dan saudara-saudara yang di sini, kebenaran hidup, kehidupan orang percaya adalah Tuhan sendiri. Jadi kebenaran tidak bisa kebenaran menurut A, kebenaran menurut B, tidak. Kebenaran adalah Tuhan sendiri. Kita bisa bandingkan itu dalam Galatia 2 ayat 20. Di situ Rasul Paulus mengungkapkan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi menurut Paulus bahwa kebenaran itu adalah Kristus. Kebenaran adalah Tuhan sendiri. Dan saudara-saudara yang terkasih, standar hidup yang harus dikenakan oleh seseorang yang disebut kebenaran atau seseorang yang akan disebut bahwa dia benar adalah ketika dia melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara, ketika kita datang beribadah, kita mengatakan bahwa kita Kristen tetapi kita tidak melakukan kehendak Allah, kita tidak masuk sebagai orang benar. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Kristus dan orang yang melakukan kehendak Kristus. Dan saudara, kalau kita mau berjalan di dalam Kristus, pasti kita harus mengenal kebenaran atau Kristus itu sendiri. Banyak orang tahu tentang Tuhan. Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu begini, bisa mendefinisikan banyak. Tetapi pengenalan tidak hanya demikian, tetapi pengenalan akan Tuhan itu harus kita hadirkan
atau kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saudara-saudara, hasil dari kebenaran itu dimulai dengan pertobatan, dimulai dengan kesediaan untuk melakukan kehendak Tuhan, jatuh bangun kita melakukan kehendak Tuhan, dan akhirnya kehendak Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Dan saudara-saudara, kita harus akui bahwa hidup kita ini tidak sempurna. Kita harus terus berjuang untuk melakukan kebenaran. Nah, saudara-saudara, Yohanes juga mengungkapkan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Saudara, dari pemahaman ini kita bisa masuk dalam Injil Yohanes pasal 4. Dikisahkan tentang dialog Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan ini hidupnya sangat tercela, berpindah-pindah dari satu pria ke pria yang lain. Mungkin dia adalah wanita idola, tetapi saking bangga akan kecantikannya sehingga dia menjadi piala bergilir. Dan kita bisa lihat di sini, saudara-saudara, bahwa dia mempunyai 5 suami. Itu berarti dia berada dalam keadaan moral yang rendah. Dan kita tahu bahwa dia siang hari dia mengambil air di sumur. Dengan kata lain bahwa lingkungan di mana perempuan ini hadir itu menolak dia. Sehingga pada saat orang sudah tidak sibuk, orang tidak lagi mengambil air, pada saat itulah baru dia mengambil air. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ketika dia pergi siang hari itu, maka dia berjumpa dengan pribadi Yesus dan mengubah wawasan perempuan ini. Mengakibatkan dia yang bukan wanita yang benar, atau masuk kategori wanita asusila, tetapi sekarang masuk kategori sebagai wanita yang punya etika atau asusila. Itu artinya wanita yang tidak punya susila, tidak punya etika yang baik, moral yang baik. Tetapi perjumpaan dia dengan Tuhan itu menempatkan dia bisa meninggalkan kehidupannya yang lama, lalu masuk dalam kehidupan yang baru. Dan saudara-saudara, luar biasa perjumpaan dia dengan Tuhan, membuat si perempuan ini mengenal dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia menjadi sangat percaya, dia berubah dari berdosa menjadi orang benar. Sebelumnya dikatakan bahwa Yesus memberi prinsip baru kepada perempuan Samaria ini. Saudara, selama ini orang-orang Samaria termasuk perempuan Samaria mempunyai pemahaman bahwa mereka menyembah Tuhan tetapi menyembah juga berhala. Sehingga mereka begitu mengkultuskan suatu tempat bahwa mereka menyembah di Gunung Gerisim, tempat penyembahan orang-orang Samaria kepada Tuhan, tetapi mereka juga menyembah berhala. Tetapi Yesus datang memberikan kebenaran kepada mereka bahwa bukan tempat, bukan masalah menyembah di Yerusalem atau di Gunung Gerisim, tetapi kalau mau menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan saudara-saudara yang terkasih, artinya roh Allah itu roh, bukan fisik atau benda. Jadi tidak perlu ke gunung mencari Allah. Allah itu roh. Kita tak mungkin menjama atau membuatnya menjadi satu wujud sehingga menyembah dia berupa patung. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa Allah itu adalah Yesus Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi siapa yang menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh. Dan saudara-saudara, pertemuan perempuan Samaria dengan Yesus ini membawa dia menemukan Allah yang sejati, Allah roh dan kebenaran. Dan sekarang dia ketika berjumpa dengan Tuhan, maka dengan senang hati dia meninggalkan kehidupan dia. Padahal saudara-saudara, baru pertama dia ketemu Yesus,
tetapi kuasa Kristus membuka matanya sehingga dia bisa mengakui bahwa Yesus bukan saja orang Yahudi, Yesus bukan saja nabi, tetapi Yesus adalah Mesias. Sehingga dia meninggalkan semua yang dia miliki dan dia memberitakan firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, perempuan Samaria ini tidak memberitakan dirinya, tetapi dia memberitakan kuasa Tuhan. Dia memberitakan siapa Tuhan itu. Dan saudara-saudara, dalam perjumpaan dia dengan Tuhan ini akhirnya dia pahami keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi keselamatan adalah karunia Tuhan. Tuhan yang dengan sengaja hadir di sana untuk memberikan keselamatan kepada perempuan Samaria ini. Lalu keselamatan yang Tuhan tawarkan itu juga membutuhkan respon dari si perempuan ini. Jadi ketika keselamatan itu diterima, respon dari perempuan ini, dia kembali ke kota lalu dia memberitakan firman Tuhan. Keselamatan yang diterima itu disaksikan juga oleh orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat 3 langkah di sini. Bahwa Kristus datang memberikan keselamatan kepada perempuan ini. Tetapi Kristus bisa datang untuk memberikan keselamatan, tetapi respon kita seperti apa? Respon perempuan ini, dia kembali untuk memberitakan keselamatan. Lalu saudara-saudara, orang-orang di sekitar dia yang mungkin selama ini meremehkan dia, mungkin cap dia tercela bahwa menempatkan dia sebagai perempuan yang najis, mereka kembali percaya kepada Kristus dan mengakui Kristus adalah Mesias. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari dari pembacaan kita Injil Yohanes 4 pada saat ini? Yang pertama, saudara-saudara, ketika saudara dan saya melayani Tuhan, kita harus seiring dengan pertobatan hidup memahami akan kebenaran Tuhan. Kita bukan sekedar mengetahui siapa itu Tuhan. Semua orang tahu Tuhan itu besar, Tuhan Yesus Kristus ada di dalam Alkitab. Tetapi persoalannya apakah kita mengenal dia atau tidak. Dan ketika perempuan Samaria ini mengenal akan Tuhan, maka dia tahu siapa dirinya, dia tahu tidak berdayanya, tidak layaknya, sehingga dia mohon ampun. Sehingga saudara-saudara, ketika saudara melayani Tuhan, tidak bisa saudara tetap hidup dalam dosa, tidak bisa saudara tetap hidup dalam pengertian saudara sendiri, atau saudara melayani Tuhan tetapi saudara tidak mengenal Tuhan. Perempuan Samaria ini melayani Tuhan beriringan juga dengan pertobatan di dalam Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Mesias. Yang kedua, selain daripada dia melayani di dalam pertobatan, yang kedua dia memberitakan tentang Tuhan. Jadi isi daripada pemberitaannya adalah Tuhan. Ada banyak orang yang memberitakan firman tetapi isinya adalah firmannya sendiri. Tetapi si perempuan Samaria ini ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia memberitakan Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih, betapa sering kita memberitakan firman, kita berkhotbah, yang kita tampilkan atau yang kita bicarakan diri kita sendiri, pengalaman kita, betapa hebatnya kita. Tetapi perempuan ini tidak. Dan saudara-saudara yang terkasih, isi dari kehidupan perempuan ini adalah Tuhan, dan isi pemberitaannya adalah Tuhan sendiri. Jadi sebagai bapak-bapak, mari, ada banyak juga kita di tengah keluarga, kita berbicara tentang diri kita, betapa hebatnya kita, pengalaman kita. Tetapi sudahkah kita bicara tentang Tuhan untuk anak-anak kita? Sudahkah kita berbicara tentang Tuhan di tengah-tengah hebatnya penghasilan kita? Sudahkah kita berbicara tentang Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita? Kita harus bisa, isi kehidupan kita adalah Tuhan, sehingga kita boleh masuk sebagai orang-orang yang bertobat. Yang ketiga, saudara-saudara, perempuan ini hidup dalam kebenaran. Dia tidak lagi kembali dalam kehidupan yang lama, tetapi dia hidup dalam kebenaran. Saudara, betapa sulitnya orang percaya kepada Tuhan melihat cara hidup kita. Perempuan ini begitu sangat tidak pantas
moralnya rendah, masuk kategori orang-orang yang tidak dianggap kudus. Tetapi oleh pertobatannya, oleh kehidupannya, orang lain boleh datang kepada Tuhan. Kita lihat ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kenapa mereka bisa mengatakan hal itu? Karena perempuan itu berubah. Berubah bukan saja warna rambutnya atau berubah yang seringkali kita lakukan dengan cara memakai tas-tas bermerek atau berubah cara penampilan. Tidak, dia meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi saudara-saudara, mari kita kembali hidup dalam kebenaran. Kebenaran di dalam Tuhan. Kebenaran di mana kita bukan saja mempercakapkan tentang Tuhan, tetapi kehidupan kita, orang bisa melihat Tuhan di dalamnya. Keputusan-keputusan dalam rumah tangga, cara pelayanan kita, kehadiran kita, nama Tuhan senantiasa dilihat dan Tuhan dimuliakan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita sebagai bapak-bapak. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 63 bait 1 dan 2. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kedaulatan-Mu, kami memuji kehebatan-Mu, ya Yesus Tuhan penebus kami. Engkau begitu baik, Engkau hadir di muka bumi ini memberikan keselamatan kepada kami, memberikan kami harga diri, memberikan kami kemampuan untuk juga menjabarkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memampukan kami. Di sepanjang kehidupan kami bersaksi tentang kebaikan-Mu, dan isi dari kesaksian kami adalah Tuhan. Isi dari kehidupan kami adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan segala keputusan-keputusan kami, apapun yang kami lakukan, berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kehidupan pertobatan kami tidak setengah-setengah, tetapi kehidupan pertobatan kami secara utuh, sehingga orang-orang di sekitar kami, khususnya keluarga-keluarga dekat kami, memahami, mengenal akan kebenaran Tuhan, dan mereka bersyukur dengan kehidupan kami yang senantiasa bermakna, berarti, dan memuliakan Tuhan.
Saat ini Tuhan Yesus kami juga mau berdoa untuk semua para presbiter, diaken, penatua. Biarlah Tuhan segala kesaksian kami tetap kami lakukan di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah pelayanan. Begitupun peran kami sebagai pengurus Pelkat PKB di ke-12 sektor. Berilah kami juga tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berilah kami kerjasama sehingga kami menjadi ayah yang bertanggung jawab, bapa yang senantiasa mewartakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa ke 6 unsur Pelkat, komisi-komisi kami serahkan semuanya kepada-Mu. Pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga tolong sehingga kami tetap menjaga kesehatan, tetapi kami juga tetap berarti satu dengan yang lain. Peran kami tidak kabur, tetapi peran kami makin bersinar di dalam Tuhan, karena kekuatan firman Tuhan, kebenaran Tuhan menguasai kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami tak lupa terus berdoa untuk bangsa negara kami. Kami terus berdoa untuk mereka yang sedang bekerja untuk berhentinya, putusnya penyebaran COVID-19. Tuhan sendiri mau tolong. Kasihani mereka. TNI, Polri yang bekerja di lapangan, para medis, Tuhan juga selamatkan mereka. Sehingga mereka di tengah-tengah kesibukan mereka, mereka terus ingat bahwa Engkau tabib di segala tabib. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan nampak dalam setiap kehidupan dan kerja mereka. Sehingga Tuhan dipuji, dimuliakan, dan banyak orang tersadar bahwa Tuhanlah kebenaran itu. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada-Mu, Engkau berkati untuk pelayanan-pelayanan masuk new normal ini. Tuhan juga tolong, berilah kami taat, biarlah gereja-gereja kembali terbuka dan Tuhan sendiri yang dimuliakan. Dan pemberitaan tentang Tuhan itu tetap ada di mulut bibir kami, bahwa Tuhan yang layak menerima segala sembahan, pujian dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Peran kami sebagai ayah, kami juga satukan hati, kami mau berdoa untuk mereka yang berada dalam ancaman PHK maupun mereka yang tidak bekerja dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan juga mau memberkati, menolong mereka. Mereka sebagai buruh-buruh kasar, Tuhan berilah jalan keluar. Karena kami percaya Engkau yang empunya bumi ini, Engkau sanggup untuk membuka tingkap langit, untuk memberkati setiap orang yang mempercayakan langkah-langkah kehidupan mereka kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada-Mu pada saat ini. Engkau juga mau tolong sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berkatilah pasangan kami, istri, ibu dari anak-anak kami. Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan. Biarlah kami bergandengan tangan untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab bagi anak-anak yang dipercayakan bagi kami. Kami juga berdoa untuk orang tua lanjut usia dimanapun mereka berada. Tuhan juga selamatkan mereka, mereka rentan terhadap virus ini. Tapi kami percaya Tuhan membungkus setiap orang tua kami di dalam kesehatan yang prima. Jamalah juga mereka yang terbaring sakit. Biarlah Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah tim musik, berkatilah operator LCD, komisi Inforkom, Rene, pegawai kantor gereja, keamanan. Kami juga berdoa untuk Arhanutse, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Biarlah kami juga bersuka cita bahwa Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah kebenaran, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan adalah sembahan kami. Kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Entah itu senang maupun duka, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Gembala kami yang agung, sahabat kami yang sejati. Dengar dan sambutlah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Kita memasuki dalam pengucapan syukur. Marilah kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab terambil dalam Mazmur 63 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan Gita Bakti 87 ayat 1 dan 2. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia yang kasih-Mu, seluruh jiwa, tubuh dan roh ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Engkau curahkan darah kudus, jadi tebusan dalam dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Kita akan mendoakan persembahan kita. Saya undang Bapak-Bapak sekalian untuk bangkit berdiri dan kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, yang mana tadi kami telah membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan jangan berlalu begitu saja Tuhan, tetapi menjadi pedoman dan pelayanan bagi kehidupan kami hari lepas hari, dalam persekutuan kami kaum bapa, dalam kami berumah tangga, di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang memberikan Tuhan memberikan berkat bagi mereka Tuhan. Kami serahkan doa berkat ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, biarlah kita senantiasa bersedia menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita menyanyi sebagai nyanyian pengutusan dari Gita Bakti 70 bait 1 dan 2. Kau juga jalan yang tentu.
Serahilah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.